guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Polkar. Saya tidak memberi konten yang penyakit ini dengan ini akan sembuh, tapi saya ngasih sebuah teori supaya Anda ini akan mencerna apakah ini benar atau tidak. Kalau tukang pemula ini akan tahu ini ntar sebabnya kenapa, kemudian jadi bagaimana, akibatnya apa akan tahu. Saya akan uji sebuah kondensor ini. Apakah kalau oli di kondensor ini bermasalah atau tidak? Saya akan uji karena begini. Banyak karena oli, saya tidak bicara kena congkel. Karena oli jadi mampet dan bermasalah. Ini kalau menurut saya, kalau oli di evap ini tidak ada hubungannya. Saya ngerjain kulkas dari dulu ini, yang penting kapilernya itu bolong guys, artinya tidak mampet. Ini kalau di evap ada oli, ini saya nggak jadi masalah. Jadi saya akan uji nih bahwa oli ini di kondensor ini akan ketarik lagi atau tidak ke kompresor. Anda lihat ini di saya benar atau tidak. Saya akan masukin ini nanti. Kalau ini kedorong ke evap dan ada isep, apakah ketarik? Artinya si metil ini, saya gambari dengan metil ini, bukan oli ini. Saya masukin ke evap. Kalau ntar di selang isep ada metil, ini berarti teori saya benar guys. Saya akan uji. Saya masukin ke pipa dorong ini. Kemudian isep saya masukin. Kalau oli di evap ini karena kapiler, setelah kapiler kemudian didorong akan ditarik kembali oleh si isep kompresor. Apakah ini benar atau tidak, saya akan uji supaya Anda bisa pastikan. Berarti ini dipres. Kalau metil ini masuk ke evap karena kapiler, saya gambarkan ini metil, ini oli. Kemudian apakah ini akan ketarik lagi ke kompresor? Ini yang Anda saya saksikan guys, supaya Anda tahu ini. Sudah saya pasang. Jebol atau tidak, saya hanya oli berjalan. Deleng guys. Teori ini, si metil ini atau kapiler di evap ini akan kedorong, kemudian sudah pasti ini ditarik lagi oleh isep. Jadi ini akan ngumpul lagi nih oli ini ke kompresor dengan teman-temannya ini guys. Jadi ini oli juga berkumpul dengan temannya di kompresor. Kalau Anda menggunakan pendapat oli di evap ini akan jadi masalah. Kalau seperti ini teorinya, ini sudah pasti akan kedorong masuk oli karena kapiler, kemudian masuk ke evap. Dari evap ini akan ditarik lagi. Anda lihat sendiri tadi, ini ditarik lagi, jadi hanya muter. Kalau sudah ditarik ke kompresor, ini kemungkinan tidak naik lagi. Sebuah uji ini memang saya sudah bilang sudah lama, bahwa teori ini saya sudah bilang lama sekali mengungkap sebuah video. Misalkan di evap satu pintu enggak dua pintu, kalau ada oli di dalam evap, ini saya paling jarang flashing.
paling jarang flashing, yang paling utama adalah kalau evap ini kena songkel. Berdasarkan uji seperti ini Anda akan tahu ini kalau yang namanya oli di dalam evap ini akan ngumpul-ngumpul lagi, ditarik lagi oleh si temennya ini. Narik lagi, dorong, kemudian dari evap ini akan ditarik isep lagi ke kompresor. Saya cabut ini. Anda lihat ini isep tadi sudah ngalir ini. Kalau si kapiler ini, misalkan di evap ini Anda dengar ada sebuah oli atau kerucuk-kerucuk, kalau saya ini tidak bakalan saya flashing. Karena apa? Yang penting kunci saya adalah sebuah kapiler. Kapilernya bolong, kapiler ini dorong, kemudian oli di evap ini akan ditarik oleh isap lagi, guys. Shopping di situ, isap dong. Anda akan tahu ini, kalau sistem seperti ini Anda akan tahu, Anda bisa mencerna ini. Saya sudah bilang bolak-balik, bahkan berapa konten saya unggah, karena seperti ini untuk acuan saya. Sudah pasti kalau oli di evap ini akan didorong oleh kapiler, kemudian akan ditarik lagi oleh si hisap dan ngumpul bareng dengan temannya di kompresor. Jadi kalau ada oli di evap, saya tidak begitu ambil pusing. Artinya kunci saya ini kapiler yang pasti bolong. Itu rumusnya seperti itu. Saya akan uji sekali lagi, 2 metil ini tidak main-main. Kalau metil ini akan masuk ke evap atau oli, ini akan ditarik lagi. Saya akan cobain. Saya tidak menggunakan oli karena ini untuk uji, hanya uji bahwa tekanan dan hisap ini akan saling tarik menarik. Ini press ini pipa press kapiler ini saya masukin ini. Kalau saya hidupin ini olinya di sini nih, misalkan ini saya gambarin, kalau masuk ke sini akan ditarik lagi oli. Saya akan colokin ini dengan ini akan keluar oli apa tidak, diisep tuh. Oke, teorinya seperti ini. Saya mengambil logika saja. Saya menggunakan logika sendiri dengan analisa sendiri supaya saya ini mengerjakan kulkas bisa feeling yang tajam. Jadi tidak terlalu banyak ngerjain yang ini, yang ono, yang ana, tapi yang jelas sudah saya buktikan. Ini didorong kemudian masuk lagi ke isap. Jadi kalau Anda di evap ada oli di evap, jangan khawatir ini. Kalau menurut saya ini sudah pasti ketarik lagi dan akan ngumpul lagi dengan temannya di kompresor ini. Itulah sebuah sistem. Jadi saya karena dulu sering istilah kata mengerjakan yang aneh-aneh, jadi saya penasaran sehingga saya jadi lebih teliti, kemudian saya
jadi lebih berpikir sebab dan akan akibat. Misalkan kalau oli di evap, menurut saya tidak ada akibatnya karena akan ditarik lagi oleh si kompresor, guys. Mudah-mudahan ilmu sepele seperti ini bisa untuk pandangan Anda ini para pemula, guys. Sore guys, Abang Peja Chris.